What have you done to me? Jaguners, para romantisme aga kareba, jangan lupa bahagia, toh alam, kopi, smoke, cinta, perempuan, lelaki, anugerah terindah ya Neria. Salah satu sang guru kita, Sujiwo Tejo, berkata jika memang benar cinta tak bisa diukur dari pengorbanan, ia tidak bisa dikalkulasi apalagi dipaksakan. Namun tak terelakkan ternyata ia juga bisa tumbuh dari situasi yang konyol seperti halnya kedua remaja ini. Gadis cantik lahir dari keluarga konglomerat, sedang sang pria lahir dari keluarga biasa-biasa saja. Layaknya memaksakan sebuah cinta itu sendiri sebab mereka akan pura-pura pacaran, tinggal serumah menjalani hari-hari bersama tanpa sebuah rasa sama sekali. Itu semua hanya karena kepentingan masing-masing dari masalah yang dialaminya. Yakin saja ini akan membuat kita larut di dalamnya sebagai seorang pecinta. Jadi ceritanya gini sayangku. Dimulai pada sebuah rumah bak istana megahnya tak main-main, terletak di antara hutan-hutan. Di belakangnya terdapat muara. Yang menghuni istana ini pastinya keluarga kaya raya yang tak lain adalah keluarga wanita cantik yang kita sebutkan di awal. Ia bernama Isi. Ayahnya bernama Mansur, sedangkan sang ibu bernama Claudia. Nah, meski Isi ini lahir dari keluarga konglomerat, namun nyatanya ia sama sekali tidak menemukan kebahagiaan di dalam lingkaran keluarganya, sebab ayah serta ibunya sangat memberi ia batasan, melarang Isi berbaur dengan dunia luar, tidak memberinya uang untuk menikmati hidup. Fokusnya hanya ingin menyekolahkan Isi hingga ke jenjang lebih tinggi, bahkan mereka sampai nekat menyuap guru untuk Isi. Namun sayang dari awal Isi sama sekali tidak pernah berminat untuk melanjutkan pendidikan ke bangku kuliah sebagai seorang mahasiswa, sebab dari dulu Isi hanya ingin belajar tentang dunia kuliner saja untuk mewujudkan cita-citanya menjadi seorang koki. Tapi jalannya tetap buntu karena tidak adanya dukungan dari kedua orang tuanya. Isi mau mengikuti kursus juga, namun ia sama sekali tidak diberi biaya sepeser pun oleh orang tuanya kecuali ketika Isi sudah menginjak usia 25 tahun, barulah ia akan dibuatkan rekening deposito dengan suntikan dana yang cukup besar pastinya. Itulah janji kedua orang tuanya Isi. Tapi maunya Isi ya harus diberi uang itu sekarang karena mau dipakai kursus kuliner di luar negeri. Hari demi hari Isi terus meminta ke ayahnya tapi tidak akan diberi sebelum ia menginjak usia 25 tahun. Dan itulah sebenarnya yang membuat Isi cukup stres, bahkan sampai-sampai ia menjadi seorang pembangkang. Isi, I want my money. I want my money now. Isi, for such a silly thing. Isi, loud. Di sisi lain kita melihat seorang pria tampan, karakternya cukup barbar bernama Osi, di mana si Osi ini bercita-cita menjadi seorang petinju. Sudah 10 tahun Osi hanya latihan saja, tidak pernah bertarung langsung di medan laga karena semuanya persoalan ekonomi. Osi tidak punya cukup uang untuk membiayai perkelahiannya sendiri, belum lagi utang ibunya di kantor pajak sudah berjumlah 14.000 euro, jika dirupiahkan ya 200-an juta lebih. Sedikit memberitahu, inilah negara-negara yang memakai mata uang euro: Jerman, Prancis, Spanyol, Italia, Portugal, Yunani, Belgia, Belanda, serta Irlandia. Nah, meski Osi dalam kendala namun pelatihnya yang bernama Bang Umis tidak pernah patah semangat, sebab merasa yakin jika suatu saat pasti ada jalan untuk Osi bisa bertarung langsung di ring tinju sungguhan.
Nah, dengan segala kepusingan itu, kini Ozzy beserta sahabatnya Ramli sedang mendatangi Tums Burger untuk mendiskusikan bagaimana ia bisa mendapatkan modal untuk membiayai perkelahiannya pada liga tinju profesional nanti, atau setidaknya bisa membayar utang-utang ibunya. Di sisi lain, Niner, Izzy beserta sahabatnya pula yang bernama Camilla sedang keluar keliling-keliling kota guna untuk merefresh pikiran, meredam ambisinya untuk menjadi seorang koki, dan sembari mereka terus keliling secara tidak sengaja, Izzy melihat papan pengumuman jika Tums Burger sedang mencari karyawan. Izzy pun singgah mencoba melamar, siapa tahu aja diterima. Setidaknya Izzy bisa mengumpulkan dana untuk progresnya ke luar negeri sekaligus mencari pengalaman juga sebelum benar-benar berangkat sekolah kuliner di luar. Kabar baiknya, Izzy di sini mendapat kesempatan hingga esok ia akan memulai hari percobaan bekerja di sini sebagai koki atau juru masak Tums Burger ini. Nah, ketika Izzy hendak pulang, cukup terkejut tepat di belakangnya lagi kacau. Deserve that. That's right. There you go. Hey, pretty badass back there. Do you want to do something later? Text me. What's your name? Ternyata itu adalah Ozzy. Lalu Izzy di sini nekat juga, ia memberi orang asing nomor WhatsAppnya secara cuma-cuma di pertemuan tak terduga ini. Entah apa maksudnya. Mau dibilang jatuh cinta pandangan pertama, ya tidak mungkin juga. Lalu tanpa Izzy sadari jika di luar ada lelaki tua seperti sedang memantaunya. Tiba di malam hari, Niner, di tempat sederhana Ozzy dengan ibunya Betty. Ramli juga ada di sana. Mereka bertiga terlihat sedang mencari tahu siapa sebenarnya isi itu. Karena penasaran, mereka mulai mencarinya di Instagram. Alhasil mereka bertiga sungguh terkejut melihat jika ternyata isi itu kaya raya orangnya. Lalu secara spontan Betty serta Ramli mempunyai ide licik. Ia ingin memanfaatkan momen ini untuk meraup keuntungan. Betty menyuruh anaknya Ozzy untuk mendekati Izzy sampai Izzy menyukainya. Maka dengan begitu, mereka bisa meminta bantuan ke Izzy nantinya untuk membayar utang serta biaya perkelahiannya Ozzy. Sementara Ozzy mendengar rencana mereka malah plongo, sadar diri, mana bisa orang sekaya Izzy mau dengan kubu. Sudah miskin, hidup nggak jelas, barbar lagi. Namun Betty terus mempengaruhi anaknya ini, berkata, "Hei Ozzy, kau itu tampan, manfaatkan, tidak ada yang tidak mungkin." Hingga Ozzy merasa jika ini sepertinya masuk di akal juga. Mereka pun mulai mengirimi pesan Izzy dengan obrolan so akrab jika besok Ozzy ingin mengajaknya makan berdua di Tums Burger. Hey, fuck. Far too thick. Nah, tiba keesokan harinya, Niner, tepat di hari pertama Izzy bekerja di kedai burger ini. Tanpa pengalaman sama sekali, Izzy malah banyak mendapat cacian dari bosnya. Di sisi lain, Ozzy yang janjian ketemu juga telah tiba ditemani sahabatnya Ramli. Sebelum masuk ke dalam, Ozzy nampak memperbaiki belahan rambutnya dulu. Meski sebenarnya ia sangat kaku, sama sekali tidak tahu bagaimana cara gombal atau mencari simpati wanita. Bisa dibilang, ya, ini adalah perdananya Ozzy. Lalu Ramli yang sedikit mempunyai pengalaman memberitahu Ozzy jika sudah ketemu dengan Izzy nanti perbanyaklah pujian, puji semuanya, mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki. Katanya ciwi-ciwi itu suka pujian, dan saya rasa saran si Ramli ini memang benar adanya. Hingga Ozzy pun memberanikan diri masuk ke dalam, dan lihatlah gombalan mautnya, Kurang ngajar si Ozzy. Well, then so you're sitting here and I think, it's really a box. Want to eat? Is that actually a watch? I mean, that's a really poor guy. I don't know. Because you're so beautiful. I mean, I come in, thought my eyes were falling out of my head because you're so beautiful. Okay. Okay. Yep. Well, I'm on my way to being professional.
All of it. Especially your nose. Belum masuk ke percakapan inti, ternyata orang tua Isi telah datang karena pria tua yang baca koran di tempo hari itu. Ternyata mata-mata ayahnya Isi, ia bernama Klaus. Klaus ditugaskan untuk memantau apa saja kegiatan Isi tanpa Isi sadari sama sekali. Who is this? The fuck? This is Aussie. Excuse me? Great. Who is this dumb asshole? What is this, Chris? So you're trying to blackmail us, yeah? You stay put, Missy. Easy. Wait a minute. Okay. Look, get out, man. I'm with your parents, but I gotta know, okay? I'm coming. Get out of my car! I'm coming. Klaus, come on, go on. Isi sudah muak dengan perilaku ibu ayahnya, malah langsung ikut lari dengan Osi, di mana Osi sekarang akan pergi menjemput kakeknya di sel tahanan. Dikabarkan hari ini telah bebas, lalu ada yang ingat dengan Ramli, dibuang begitu saja. Fuck you. Take care, you idiots. Grown up. Whoa. Big. Begitu terkejutnya Weber melihat cucunya Osi kini sudah tumbuh perkasa, karena jangan salah kakeknya Osi ini sudah menghabiskan 14 tahun di dalam sel akibat barbarnya kelewatan telah menembaki kaki pria yang ingin dirampoknya dahulu. Makanya jangan heran jika cucunya lebih barbar, buah jatuh tidak jauh dari akarnya. Hey. Oh, hey, Granny. Shut up, man. Just shut the hell up right now. And I thought he was just... So for once, start behaving like a normal. I only turned up because I need 8,000 euros for my next... I was trying to rip you off, and that's it. A bad idea from the start. So goodbye now. Okay. Bye then. Thanks for meeting me here. Nah, meski Isi mengetahui jika Osi mendekatinya hanya karena persoalan uang tapi Isi tidak marah-marah amat dan ia malah kembali mengajak Osi ketemuan di salah satu bar. Maksud Isi mengajak Osi ke sini karena ingin mengajaknya bekerja sama, di mana jika Osi siap menjadi pacar pura-puranya, Isi tidak segan-segan akan memberinya uang pertarungan 8.000 euro, bahkan akan melunasi utang ibunya Osi. Semua ini dilakukan Isi untuk memeras ibu ayahnya agar supaya bisa berangkat kursus kuliner di luar negeri sesuai apa yang menjadi cita-citanya saat ini. Tidak dipungkiri Osi juga membutuhkan uang, pada akhirnya sepakat untuk menjadi pacar pura-puranya Isi mulai detik ini juga. Nah, tiba keesokan harinya tepat di acara pameran ayahnya Isi pun ia mulai memperkenalkan kembali Osi kepada ayah ibunya jika saat ini mereka telah pacaran. Mendengar itu, ayah serta ibu Isi langsung terkejut bercampur emosi. Lalu tak lama Osi ditemani sahabatnya Ramli telah datang. Tidak tanggung-tanggung mentalnya Osi, ia langsung menarik Isi lalu menciumnya tepat di depan mereka semua. Bukan cuman itu, tapi Osi serta Ramli menyenggol kiri kanan karya seni pameran, membuang makanan, bahkan mengajak siapapun berkelahi. Tak pandang bulu, orang beruban pun mau dihajar juga. Ayah serta ibu Isi melihat kelakuan mereka hanya bisa pelanga-pelongo, mungkin karena emosinya sudah lewat. Lalu setelah itu Osi serta Ramli membawa Isi untuk melihat pesta hip hop. Setelah sampai di sana, ternyata yang nge-rap adalah Weber, kakeknya Osi. Ilmu nge-rap itu ia dapat di dalam sel tahanan. Isi melihat Weber nge-rap cukup kagum, tak terkecuali cucunya si Osi hanya bisa menganga. Yeah. Bring it, bitch. Fuck you, bitch. Fucking right here. Wouldn't go that low. Well, fuck my own child. Dan karena Isi ingin membuat ibu ayahnya kapok melihat perilakunya, sampai benar-benar mau memberi uang yang dijanjikan ketika usianya sudah menginjak 25 tahun nanti pun Isi mempunyai ide gila. Saat ini ia secara diam-diam membawa Osi masuk ke rumahnya melewati pintu darurat. Osi yang penasaran ingin melihat koleksi mobil ayahnya Isi secara jelas meminta untuk menyalakan lampu sebentar, dan lihatlah
Ninar, semoga kita semua bisa memiliki salah satunya kelak. Amin. Shut up. This is fucking... Nah, setelah berhasil masuk ke dalam untuk memberi tekanan serta mencari perhatian, Isi di sini mencoba mengajak Osi pura-pura nanam jagung. Pun mereka perlahan mulai melakukannya. Lalu entah kenapa Isi terlihat malah sedikit menikmati saat bagian nyender di pintu. Lalu ketika lanjut di sofa, rencana berjalan lancar. Ayah Isi telah datang. Can't you knock? Out! Out of my house! Oh, I'm sorry. I'm moving in with Ozzy. What? Wah, itu benar-benar kacau, Ner. Bahkan Isi telah memberitahu ayahnya jika mulai dari sekarang dirinya meninggalkan rumah akan tinggal bersama Osi. Demi cita-citanya, Isi rela melakukan apapun di dalam mobil. Ia berkata jika saat ini ia akan berjalan di atas kakinya sendiri sambil meneteskan air mata. Osi lumayan mengerti, langsung mengetuk pundaknya Isi seakan memberi isyarat jika bagaimanapun alurnya kita harus menerimanya. Ada yang kaya raya tapi tidak bahagia, ada pula yang pas-pasan tapi selalu bahagia. Itulah keadilan untuk mengenal syukur, ya Neria. Nice to meet you. Mom, Izzy. Here. Nah, ketika telah sampai di tempatnya Osi, Betty cukup kagum melihat anaknya benar-benar berhasil mendekati Isi sesuai rencana mereka dari awal. Bahkan Osi sekarang sudah mau tidur sekamar dengan Isi, wanita kaya raya ini. Namun Isi melihat kondisi kamar Osi yang cukup berantakan, sedikit memperlihatkan ekspresi tidak nyaman, lalu menghubungi sahabatnya Camila untuk nginap di rumahnya saja. Tapi tidak enak juga, Ner, karena Osi terlihat sudah mulai merapikan tempat tidurnya untuk Isi, hingga pada akhirnya sedikit terpaksa Isi memilih untuk tidur di kamarnya Osi saja. Nah, tepat di sepertiga malam, di saat Osi sudah ngorok, Isi bangun dan terlihat gelisah, lalu diam-diam kabur menuju rumah sahabatnya Camila untuk melanjutkan tidurnya di sana. Ya, wajarlah kita tahu bersama bagaimana fasilitas di rumahnya Isi itu. Tiba keesokan harinya, Ninar, Isi kembali mengajak Osi ketemu, mengajaknya makan Nutella roti sekaligus memberitahu soal semalam ia beralasan jika nenek temannya meninggal, makanya ia meninggalkan kamar Osi dan tidak sempat membangunkannya. Di tempat ini mereka terlihat ngobrol-ngobrol sambil tertawa, saling bertanya kenapa orang kaya rata-rata tidak bahagia dan kebanyakan sombong ya. Isi berkata tidak semuanya. Lihat aku, meski kaya dan tidak bahagia, setidaknya sedikit ramah terhadap sesama, termasuk dirimu Osi. Tatapan demi tatapan terus tercipta, lalu bagaimana jika mereka benar-benar saling menyukai nantinya, Ner? Waduh, tapi tidak akan mungkin sebab keduanya jauh beda kasta, belum lagi keluarga Osi bisa dibilang keluarga barbar. Nah, kini setelah makan roti saatnya Osi lagi yang mengajak Isi. Ia mengajaknya latihan tinju bersama. Begitu bahagianya Isi, Ner, ia terlihat amat semangat menghajar Osi, sementara Osi terlihat seolah tak berkutik. Dan apakah ini sebuah pertanda, Ner? Entahlah, kita lihat saja takdir mereka ke depannya. Iya, Bang Kumis. Okay, fine. I think I gotta train for real now. What? What did he say? No idea. Bitches. Tiba di malam hari, Ninar, Wiber, Osi, serta Ramli tengah mengajak Isi ke tempat hiburan. Mereka berpesta, minum sampai mampus hingga teler tanpa Isi sadari jika mata-mata ayahnya Klaus datang memantaunya. Musik terus bergetar, Sloki tanpa spasi, mandornya adalah Wiber, sang legend, hingga Isi sudah benar-benar teler. Ninar, Klaus pun diam-diam merekamnya, lalu ia kirim ke orang tuanya Isi. Claudia melihat kelakuan anaknya yang semakin hari semakin rusak, malah membuatnya tambah pusing, entah mau ngapain lagi untuk mencegah si Isi.
Intinya ner, ini malam dikasih puas. Memang lihat saja goyangan kakeknya Osi terbanting kiri kanan, lalu tak lama ternyata ayah Isi telah datang. Namun ia malah diberi kejutan melihat anaknya Isi lagi asik nganu dengan Osi di atas kursi akibat terlalu teler. Melihat mereka seperti itu, ia hanya bisa menelan air liurnya lalu pulang sambil emosi. Fuck. Oh, you guys are completely wasted. Good, Mom. You smell like shit. Bitches. Wah, begitu perhatiannya Osiner, ia sampai rela mengusap bekas muntahan Isi di pipinya sambil merangkulnya dari belakang. Bahkan Osi di sini tidak segan-segan menggosokkan giginya Isi. Duh, orang cuek ternyata bisa romantis juga ya. Nah, setelah gosok gigi Ninar, Osi lanjut mengangkat Isi ke tempat tidur. Isi juga sudah mulai menyadarkan diri di sini dan malah meminta Osi memeluknya hingga mereka saling menghangatkan diri. Sementara Osiner hanya bisa bertanya-tanya pada dirinya sendiri, ada apa dengan saya? Kenapa jantung ini berdebar begitu cepatnya? Bahkan Osi sedikit malu dengan dirinya sendiri, orang yang begitu cuek, agresif, galak malah jadi kalem saat berada di sampingnya Isi. Lalu sejauh ini Ner, tidak ada salahnya jika kita mengklaim Osi serta Isi itu telah sama-sama jatuh cinta. Lihat saja mereka. Bahkan secara perlahan mulai saling mendekap hingga akhirnya Osi menancapkan jagungnya. Gimana rasanya, Je? Nah, tiba di keesokan paginya layaknya sepasang kekasih, Osi membangunkan Isi dengan penuh perasaan, memberitahunya jika orang tuamu datang. Lalu Isi pun keluar layaknya berandalan hingga ibunya nyerah. Ia mengaku kalah dan sudah menyuruh Isi pulang ke rumahnya. Bahkan bukan cuman pulang saja, Ner, tapi Claudia berjanji akan memberi Isi rekening deposito dengan semua uangnya. Bahkan ayah Isi di sini berkata jika semuanya telah usai, uang akan kamu dapatkan, maka saatnya jauhilah lelaki di dalam sana. Pada akhirnya Ner, Isi mau pulang bersama orang tuanya, namun Osi di dalam ternyata sedang mendengar percakapan mereka dan merasa setelah Isi mendapatkan uang itu, mereka akan saling meninggalkan begitu saja. Lalu sekarang Ner, dimana Isi telah pulang ke rumah, lalu sesuai janji ibu ayahnya, sekarang Isi telah diberi rekening dengan jumlah uang sebanyak 2.800.000 euro, jika dirupiahkan ya kurang lebih 41 miliar lebih. Wow. Nah, setelah Isi mendapatkan uang itu Ner, kini ia datang menemui Osi di rumahnya guna untuk memberinya uang sebanyak 25.000 euro sesuai kesepakatan mereka dari awal. Dan apakah setelah ini hubungan mereka akan berakhir sebab konflik perlahan mulai bermunculan? Was that supposed to be your final piece of charity? Okay, why are you so aggressive? That there are people like yourself. You don't know what it means, but you just stroll in here. Okay, See ya. Have fun in New York. Tidak dipungkiri juga Ner, Osi seperti tidak membiarkan Isi berangkat ke luar negeri kursus kuliner, mungkin karena ia tidak ingin pisah. Tapi Osi gengsi juga, berkata jujur, begitulah karakternya Osi Ner. Tapi ya mau gimana lagi, sesuai cita-cita Isi dari dulu, ia ingin menjadi seorang chef, sudah membulatkan tekadnya untuk berangkat kursus kuliner. Bahkan sekarang ia sudah mengisi formulir, telah membayar uang kursus selama 2 tahun. Tidak lama lagi Isi akan berangkat. Lalu setelah semuanya diputuskan Ner, kini Isi serta Osi sudah mulai berjarak. Osi sudah sibuk latihan meski kurang semangat sebab seolah ada yang hilang, tapi tetap dipaksakan karena sebentar lagi pertandingannya akan digelar. Tak terkecuali dengan Isi sendiri, tepat di hari terakhir ia bekerja di kedai burger, dirinya terlihat lesu, tak bergairah, perasaannya terombang-ambing. Apalah daya Osi, Isi hanya meninggalkan harum tubuhnya di kasur.
Nah, untuk meredam sedikit kesedihan itu Ner, telah datang kabar baik di mana Weber, kakeknya Ozzy, sudah sibuk rekaman video hip hop karena saat ini ia banyak mendapat tawaran kontrak dari internet, bahkan telah dibuatkan rekening khusus dari salah satu penawarnya. Weber akan jadi public figure, bahkan sekarang telah berpenampilan miliarder. Hey, the king has arrived! Oh, wait, sorry. I am an internet star. They have opened an account for me in the internet. I mean, do you know what that means? I'll pay for my fight myself. Hey, there's no reason to yell at me like that. But it's perfectly okay. Hilarious. I'm happy that's a shitty situation. Fuck you, Izzy. Fuck you! You know you will lose this fight against the fucking trainer! Yeah, fuck you too! Waduh, hubungan Ozzy serta Izzy malah makin rumit Ner, hingga telah tiba saatnya Ozzy akan bertarung pada liga profesional tinju melawan juara bertahan bernama Yanis Pukovic. Sementara dengan Izzy sendiri, mungkin ia telah berangkat ke luar negeri, entahlah. 50 years and I thought it's still true, but this is the man. I can 50 years in the first time here, had to do the bell rattle. Yanis Pukovic! Don't show him any fear. Santa Claus, time to feed the reindeer. Yeah, nice. Come on. You know how to... Shut up now. Come on. No, let it be. It's okay. You need some... And I also don't want to convince myself that I'm not in love with you. I don't want to go to New York. I want you. Is that you? Oh shit. Hey! Ozzy! Step to me. Still be called Ozzy? Come on! Get him again. Get him. He's out. Oh, that was incredible. Hingga akhirnya Ninar, Ozzy telah memenangkan pertarungan berkat kekuatan dari sebuah cinta kini telah usai. Hal apakah yang tersirat maupun tersurat dari kisah ini Ninar? Tulis di kolom komentar ya. Selamat bersua kembali.